Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sholihatul Istiqomah, NIM 208200038, kelas Tadris IPSA. Untuk memenuhi tugas UAS Strategi Belajar Mengajar, saya akan mengambil tema Strategi Pembelajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa itu pengertian strategi pembelajaran dan macam-macam strategi pembelajaran. Secara umum, strategi pembelajaran adalah suatu serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan di dalamnya mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Strategi pembelajaran ini haruslah dimiliki oleh para pendidik maupun calon pendidik. Hal tersebut sangat dibutuhkan dan sangat menentukan kualifikasi atau layak tidaknya menjadi seorang pendidik. Karena proses pembelajaran itu memerlukan seni, keahlian, dan ilmu guna menyampaikan materi kepada siswa sesuai tujuan, efisien, dan efektif. Strategi pembelajaran sendiri terbagi ke dalam beberapa macam dan jenis. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif. Yang keenam, strategi pembelajaran konstekstual. Dan yang ketujuh, strategi pembelajaran afektif. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan salah satu dari macam-macam pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Hal ini dikarenakan guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan dalam strategi ini. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Dilihat dari aspek psikologi belajar, SPBM bersandarkan kepada psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Proses pembelajaran SPBM ini diharapkan dapat memberikan latihan dan kemampuan setiap individu untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda.
Yang keenam yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketujuh yaitu strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Dalam batas tertentu, afeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral,